Baik rekan-rekan mulai dari Aceh sampai Papua, selamat datang. Nah, saya Bibi dari Jakarta, founder dari Expert Club Indonesia. Kita kerjasama dengan Aksi Training Consulting di Surabaya dengan Pak Said Sumitro. Dan kita malam ini akan menghadirkan seorang tokoh dan beliau juga pengalaman dalam memberikan coach para leader-leader tingkat eksekutif dan Bapak Misbahul Huda ya. Dan saya sendiri berada di Jakarta dan saat ini selain sebagai founder Expert Club Indonesia, saya sebagai head akademi untuk paper school di Sinarmas membawa seluruh manufacturing di Asia Pulp and Paper ya, kurang lebih itu. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Misbahul Huda. Kurang lebih Pak Huda akan berbicara sekitar 40 menit, kemudian sekitar 20 menit akan dibuka untuk sesi tanya jawab melalui menu chat. Anda bisa mengajukan menu pertanyaan di menu chat dan seluruh mikrofon keadaan termute. Maaf, seluruh mikrofon keadaan termute dan jika ada sesuatu yang mengganggu acara dan seketika akan Anda dari ruangan meeting ini. Terima kasih, itu aturannya. Dan saya sebelum saya ke Pak Misbahul Huda, kita one statement good voice dari Pak Said Sumitro. Pak Said, give comment for us. Thank you, Pak. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih Coach Bempi selaku founder dari EJI, keren banget. Terima kasih Pak Misbahul Huda yang malam hari ini akan sharing tentang spiritual leadership. Jujur materi ini sering ditrainingkan di perusahaan seluruh Indonesia. Telkom sudah 5 tahun berturut-turut mentrainingkan materi ini, biasanya 1 hari. Tapi karena teman-teman semuanya hebat, waktu 1 jam cukup untuk materi ini ya. Nanti kalau kurang silakan ngundang sendiri gitu ya. Mudah-mudahan sharing pada malam hari ini bisa memberikan gambaran tersendiri tentang spiritual leadership, bahwasanya dimanapun kita berada, ketika kita bisa mengaplikasikan spiritual leadership itu akan keren banget dan akan wow banget gitu ya. Maka yuk ikuti kelas ini secara fokus, sehingga nanti bisa dapat hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Thank you, Coach. Thank you, Pak Sahid. Dan kita berikan waktu untuk Pak Misbahul Huda untuk share screen. Silakan, Pak, share screen. Baik. Share screen, Pak. Oke. Yes. Good. Oke. Di slideshow, Pak. Yeah. Oke, Pak Huda, time is yours, 40 menit. Thank you very much, Pak Huda. Oke. Thanks, Pak Bempi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke yang kami hormati, alhamdulillah di tengah-tengah wabah coronavirus yang mencekam, kita tidak larut dengan masalah dan kita terus melangkah. Memang tidak seharusnya kita terpedaya, meski tetap waspada dan kita harus tetap belajar dan berkarya. Malam hari ini saya ingin sekedar berbagi, bukan bertausiah atau berceramah. Jangan berbagi penting, apalagi persoalan leadership. Ini bukan pengetahuan, tetapi keterampilan. Ini art, ini seni. Jadi butuh banyak share atau berbagi pengalaman. Faktanya banyak pemimpin yang umurnya semakin tua, tetapi ternyata tak juga dewasa cara berpikirnya. Banyak pemimpin yang semakin pintar, S2, S3, tetapi tak juga bijaksana sikapnya. Banyak pemimpin yang karirnya melesat, berpangkat, jadi pejabat, tetapi tak juga amanah, malah banyak yang berkhianat. Buktinya banyak yang berurusan dengan KPK, entah pemimpin negeri atau swasta.
Ketika ditanya oleh konstituennya, loh kok tidak amanah? Dengan enteng dia mengaku, iya ternyata memang sulit pegang amanah. Lebih mudah pegang aminah ketimbang amanah katanya. Baik. Tantangan bisnis, mengapa saya menyampaikan tentang spiritual leadership. Mengapa harus spiritual? Sudah layak atau umum terdengar di telinga kita bahwa tantangan bisnis di era industri 4.0 yang perubahannya VUCA, volatile, uncertainty, complexity, dan ambigu ini menuntut terjadinya transformasi organisasi. Nah, untuk bisa efektif maka perlu kepemimpinan yang transformatif berbasis spiritual. Mengapa demikian? Anda boleh saja sebagai seorang pemimpin kuat secara fisik, cerdas intelektual, kaya finansial, dan matang emosional. Tetapi kalau Anda tidak kokoh spiritual, maka Anda tidak akan mampu melewati tantangan dan krisis kehidupan atau kepemimpinan di era ini. Nah, kepemimpinan spiritual itu bukan pemimpin yang mempunyai basis santri atau kalau agama lain mungkin pemimpin dari kalangan pendeta, bukan. Tetapi yang diperlukan adalah komitmen dan kompetensi untuk menghadirkan Allah atau Tuhan ketika dia mengemban amanah sebagai seorang pemimpin atau Tuhan God as a hidden stakeholder. So far kita hanya mengenal primary stakeholder atau secondary stakeholder. Tetapi yuk dalam kepemimpinan spiritual ini kita hadirkan Allah, Tuhan as a hidden stakeholder. Artinya Tuhan tidak hanya hadir di masjid, di musola atau di gereja, tetapi Allah hadir tatkala kita memimpin di dunia kerja. Nah, antara kesantrian seseorang dengan spiritual seseorang ketika memimpin itu tidak otomatis menyatu. Ada kesenjangan yang cukup, ada ketimpangan yang cukup dalam yang kemudian diteliti oleh dua orang profesor dari George Washington University bernama yang di bawah itu. Risetnya bertitel How Islamic Are Islamic Countries. Metodologi risetnya sederhana, dari Al-Quran dan Sunnah diambil value-value kitab suci yang universal, bahwa umat Islam itu harus jujur, profesional, bersih, amanah, kemudian senyum, dan macam-macam. Lalu 100 kriteria kira-kira dipakai untuk memotret 208 negara mana yang praktek kesehariannya paling cocok dengan 100 kriteria tadi, lalu di ranking. Rankingnya namanya an Economic Islamicity Index. Yang menarik, ternyata ranking 1 yang paling bagus adalah negara-negara maju, Selandia Baru, Luxembourg, Ireland, Iceland, Denmark, Finland, dan beberapa negara yang lain. Indonesia ranking 105, Malaysia 35, Timur Tengah 90 ke atas. Kesimpulannya, umat Islam memang mungkin mayoritas ada di Indonesia, tetapi nilai-nilai Islam tidak di sini. Artinya umat kebanyakan lebih suka dengan semarak ibadah ritual untuk kepuasan individual, tetapi kering dengan kosong dan aspek spiritual untuk kepemimpinan profesional, untuk kemaslahatan sosial. Jadi misalnya urusan ritual, haji 20 tahun rela antri, umroh setiap tahun dilakoni. Jutaan orang pulang umroh, pulang haji, tetapi negeri ini tak pernah sepi dari korupsi. Artinya ritual dan spiritual ada kesenjangan yang tajam. Nah, itulah maka transformasi korporasi di era ini ada sebuah keniscayaan, dan karena itu diperlukan kepemimpinan transformatif berbasis spiritual. Nah, nasib sebuah organisasi, korporasi, atau lebih besar negeri, 80% ditentukan siapa pemimpinnya. Itulah maka butuh pemimpin yang transformatif tadi. Sering saya membuat perbandingan yang sederhana untuk melihat Pulau Kalimantan dengan metode matematika persamaan dan pertidaksamaan.
Pulau Kalimantan itu nenek persamaannya, nenek moyangnya adalah orang-orang yang sama. Resourcesnya satu pulau itu kurang lebih sama. Kemudian perbedaannya karena nasib sejarah dan politik, maka pulau itu terbelah menjadi 3, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pertanyaannya, negara mana yang paling tua merdekanya? Indonesia, betul. Negara mana yang paling luas wilayahnya? Indonesia. Negara mana yang paling sengsara hidupnya? Indonesia. Logikanya paling tua, paling luas, harusnya paling sejahtera. Kenapa berbalik paling sengsara? Tentu banyak faktor, tetapi 80% dalam Pareto kepemimpinan mengatakan 80% ditentukan faktor kepemimpinan. Terbukti dalam buku The Corporate Mystic, tulisan Kit Lademan, korporasi kelas dunia yang bertahan dalam persaingan global kemarin, 80% CEO-nya membangun korporasi dengan basis spiritual yang kuat, karena spiritualitas memang elemen terpenting untuk membangun organisasi, membangun etos kerja, dan meningkatkan daya saing global. Nah, kawan, mestinya kita belajar dari tokoh-tokoh yang sukses, yang ternyata mereka mempunyai basic spiritual yang cukup kuat. Sebutlah Warren Buffett, Rockefeller, Steve Jobs. Saya suka dengan orang terakhir ini. Spiritual Steve Jobs terbaca dari quote-quote-nya yang selalu mengedepankan nilai ukhrawi ketimbang dengan pendekatan materi. Satu yang saya kutip ini, remembering that I'll be dead soon. Mengingat bahwa saya akan mati segera adalah alat yang paling penting baginya untuk mengontrol, mengingatkan, membantu mengingatkan, mengontrol mana pilihan-pilihan besar dalam kehidupan ini yang harus dipentingkan dan mana pilihan-pilihan kecil yang mestinya tidak terlalu merepotkan atau harus ditinggalkan. Mampu memilah mana prinsip, mana pernik, sehingga tidak waktu kita habis dengan urusan-urusan yang pernik. Nah, artinya dalam quote yang lain dia mengakui, if today were the last day in my life, jika seandainya hari ini hari terakhir bagi kehidupan saya, kata Steve Jobs, itu persis sabda Nabi, jika seandainya kau tahu besok akan mati, maka tetaplah tanam sesuatu, meskipun engkau tidak ikut menikmatinya. Jadi mereka berburu nilai bukan sekedar kepuasan yang materi sifatnya. Nah, ternyata diperkuat oleh riset dari Thomas J. Stanley tahun 2019 awal. Melakukan riset terhadap 800 hampir tokoh-tokoh sukses sedunia terbesar di Amerika. Lalu menyusun 100 faktor yang membuat seseorang sukses di dalam kepemimpinan. Ternyata 1 sampai 10 yang paling signifikan adalah spiritual leadership. Jujur, disiplin. Sosial itu dewasa dalam bersosial, 456 itu bekerja sesuai dengan passion, 789 itu self leadership, sekali lagi juga kepemimpinan yang unggul, 10 komunikasi, kemampuan menjual gagasan dan produk. Kembali leadership. Yang saya agak prihatin adalah banyak orang tua kita mengejar anak-anaknya unggul di yang merah, yaitu ranking atau IP terbaik, IQ, sekolah favorit. Padahal itu tidak terlalu signifikan mengantarkan seseorang sukses di dalam kehidupan dan kepemimpinannya. Artinya, 1 sampai 10 diabaikan, tetapi 21 sampai 30 justru dipentingkan oleh para orang tua atau dunia pendidikan yang sekarang ini. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, meskipun situasi seperti ini, kita harus move on dengan kepemimpinan transformatif ini. Ada 3 saja pada waktunya, mindset, vision, dan kemudian action. Kita mulai dari mindset pemimpin spiritual. Itu mempunyai mindset melakukan kerja yang terbaik, the spirit of ihsan.
Intinya, ketagihan memberi terbaik, tidak menjadi pemimpin yang mediocrity, yang rata-rata, yang sekedar menghabiskan periode masa jabatan, kemudian pamitan, atau ya semacam itu ya. Tetapi kesempatan sebagai seorang pemimpin yang menentukan ini dimanfaatkan sebaik-baik mungkin bagi kontribusinya kepada rakyat, kepada sesamanya. Mereka berburu nilai, berburu prestasi langit, bukan sekedar materi atau prestasi bumi. Pemimpin yang demikian ini pasti mengedepankan value atau nilai-nilai keadilan, kebersamaan, kekompakan, keunggulan, profesionalitas, dan macam-macam. Nah, pemimpin yang mindsetnya macam gini, pasti dia akan cepat meniti karirnya untuk sampai kepada pemimpin puncak, karena pasti dia akan menjadi tokoh-tokoh yang berhasil. Sedikit cerita. Yang mengantarkan saya pribadi meniti karir mulai dari bawah, teknisi elektrik di tahun 88, ya. Kemudian pensiun 4 tahun yang lalu, 4 direktur utama. Direktur utama Adiprima Pabrik Kertas, percetakan Temprina, kemudian JP Book, kemudian Power Plant sebagai komisaris utama, dan Indopos juga sebagai komisaris utama, dan lain-lain. Nah, kok bisa? Ternyata saya rasakan itu bekas inspirasi dari kepemimpinan spiritual tadi. Ketika saya di teknisi elektrik, saya bantu bagian mekanik. Maka nggak lama naik menjadi kepala bagian teknik. Di kabak teknik saya membantu bagian produksi, nggak lama naik direktur menjadi kepala bagian produksi. Di situ saya membantu bagian keuangan, bagaimana menghemat bahan baku, bahan pembantu, energi, naik lagi direktur operasional. Ketika media itu cetak jarak jauh seluruh Indonesia, saya bantu transmitter, receiver-nya, dan lokasi mesin-mesin seluruh Indonesia. Nggak lama naik direktur utama Temprina. Umur saya baru 31 tahun. Meski sudah jadi direktur utama, saya tetap memberikan kontribusi apa yang saya bisa. Ketika ada tender KPU, Adiprima saya ikutkan, meskipun bukan bagian saya. Ya, saya libatkan, kemudian saya bantu, meskipun nggak ada yang minta, nggak ada yang nyuruh. Menang, tidak banyak, 15M saya kasihkan kepada mereka. Nggak lama, kemudian saya naik jadi merangkap direktur utama Adiprima, yang kemudian juga mengantarkan kami sebagai chairman Asosiasi Pulp dan Kertas di Indonesia. Jadi saya kira kalau kita kemudian semangatnya itu memberi, berbagi, ya, kemudian menjadi yang terbaik, maka sesungguhnya itu akan mengantarkan kita menjadi sekali lagi pemimpin yang sukses. Baik, menjadi pemimpin yang unggul atau ini sebenarnya bukan panggilan seorang stakeholder sebagai pemilik saham, shareholder atau direksi. Menjadi pemimpin sosok yang unggul itu panggilan Tuhan. Dalam Islam, hayya 'alal falah. Come to success. Ini bukan hanya harapan direksi, tetapi panggilan ilahi. Al-falah itu keunggulan yang dimiliki seseorang sehingga dia ketika berkompetisi secara fair, tidak zalim, tidak curang, maka akan menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa. Nah, kebahagiaan itu namanya al-falah, as-sa'adu, al-fazu, an-najahu. Generasi pertama para nabi itu generasi yang keren, yang unggul di bidangnya masing-masing. Dia tidak generalis yang semua bisa, tetapi mereka spesifik. Ya, seorang spesialis tetapi maestro, jagoan, keren di bidang yang berbeda. Ada yang piawai berdagang, namanya Utsman bin Affan, namanya Abdurrahman bin Auf. Ada yang pandai menegak-penegak hukum yang kuat, namanya Umar bin Khattab. Ada yang pintar sekali tetapi nggak piawai berdagang, namanya Ali bin Abi Thalib. Pulang dari pasar, dia hanya membawa sepotong roti. Belum sampai rumah, rotinya diminta pengemis, akhirnya istrinya sering diajak puasa sunnah. Tetapi pinternya luar biasa. Nah,
mereka mempunyai keunggulan-keunggulan, kelebihan-kelebihan yang dengan keunggulan itu menjadi tiket untuk tidak hanya pemimpin hebat di dunia, tetapi tiket masuk surganya. Nah, saya kira pemimpin yang berburu nilai itu mestinya mempunyai tanda petik keunggulan, kelebihan. Apapun yang Anda miliki, tetapi diniatkan, dikontribusikan untuk kebaikan, untuk berburu nilai, bukan sekedar materi. Baik, slide berikutnya saya ingat tentang perlunya visi. Yaitu visi spiritual. Dengan visi tidak hanya akan menjadi motivasi dan energi hidup seorang pemimpin, tetapi visi ini akan mudah memberi arah untuk tim yang dipimpinnya mampu bersinergi. Arah itu tugas seorang pemimpin atau direction, memberikan arah. Kalau seorang pemimpin tidak punya visi, nggak punya arah, itu anak buah yang bingung dan kemudian masing-masing kelihatan sibuk tetapi tidak kelihatan geraknya kemana. Arah ini penting untuk sinergi. Dalam bahasa matematika, pekerja atau kerja, usaha itu dirupakan dalam bentuk vektor. Vektor itu ada garis, berapa lama kuat dia bekerja, kemudian ada anak panah. Nah, anak panah itu vision. Kalau kemudian tim itu bekerja ya dengan anak panah yang sejajar, maka dengan mudah kekuatan itu dijumlahkan. Apalagi kalau fokus, maka kekuatannya akan berlipat kuadrat. Tetapi kalau seorang pemimpin tanpa vision, maka digambarkan tim yang bekerja di bawahnya, bekerja mulai jam 8 sampai jam 4 sore, tetapi arahnya berseberangan, berserakan. Dan jangan kaget kalau itu dibiarkan, maka resultante gaya-gayanya, sigmanya, itu sama dengan 0, zero sum resultante. Maka tidak heran kalau kemudian di sebuah tim karyawan, ada sekelompok yang negatif, ya, sekelompok provokator, ya. Tetapi harus diselesaikan. Kalau tidak, dia akan menjadi virus yang menular, yang kemudian arah vektornya negatif. Ini bisa sangat mengganggu. Dan kembali pemimpin yang mempunyai visi yang spiritual, yang berbasis nilai, dan itu ditulis. Makanya ada spesifik, ada measurable, ada attainable, realistis. Kemudian ada time base, ada timeline. Kapan dapat berapa, 5 tahun jadi apa, 10 tahun jadi apa. Seorang pemimpin yang seolah-olah tahu persis 5 tahun ke depan, organisasi perusahaan kita itu akan menjadi apa, seperti apa. Itu harus mempunyai menjadi kompetensi seorang pemimpin. Nah, pemimpin yang high perform memastikan keselarasan life purpose pribadi dengan visi misi dari langit tadi. Sedikit pengalaman. Ketika kita mempunyai kekuatan ini, saya merasakan akan mudah mengajak anak buah atau tim untuk melakukan kerja keras dalam situasi krisis meskipun tidak ada janji-janji materi bonus yang melatar belakangnya. Ceritanya tahun 2009, pasca krisis yang episentrumnya di Amerika, kami memimpin rapat anggaran di Adi Prima, Desember waktu itu. Ketika kita masukkan simulasi angka-angka, nilai jual sekian, harga bahan baku kertas waktu itu kertas bekas 80% impor, dolarnya bergejolak, kemudian kertasnya juga resources-nya terbatas, kita jual 90% dalam bentuk rupiah. Kita simulasikan kita potensial rugi 20 miliar. Langsung saya oke, kita lakukan efisiensi total di berbagai sektor. Kecil mulai air, listrik, semua pembelanjaan saya minta cutting cost semuanya. Kita masukkan simulasi lagi, tetap nggak bisa berubah.
potensial loss masih 18 miliar tahun ke depannya. Saya melihat maghrib itu sudah sampai maghrib peserta rapat pada lemes, hopeless. Lalu saya datang menyampaikan, sahabat teman-teman, saya tahu Anda dalam keadaan galau, risau, dan hopeless. Tetapi kita mempunyai Allah. Ya, boleh kita capek, tetapi kita jangan sampai hopeless, putus harapan kepada Allah. Sebagai orang yang beriman, kita punya Allah. Yakin tidak ada yang tidak mungkin kalau kita punya Allah. Yang penting kerjakan terbaik, yang profesional, yang efisien. Tugas Anda itu. Ya, kalau kalian melakukan dengan cara terbaik, efisien, sesuai dengan kapasitas Anda, maka saya yakin Allah akan memberikan jalannya pada saatnya. Percaya itu. Jangan sampai ada satu pun di antara pemimpin yang di sini yang tidak percaya tentang adanya pertolongan dari Allah. Tidak hanya itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, setiap sore saya lakukan brainstorming, namanya model, motivator, dinamisator, inovator, kira-kira begitu. Kelas level-level bawah jam 4 sore karena pergantian shift. Nah, menarik, mereka rela. Meskipun waktu itu tidak ada bonus, tidak ada pembagian, tidak ada ekstra, tetapi mereka rela melakukan karya terbaiknya. Nah, ternyata setelah melalui modifikasi macam-macam, bisa melakukan efisiensi kalau nggak salah dari energi, dari kemudian sirkulasi air macam-macam sampai 7%. Bulan Maret, tiba-tiba keajaiban muncul dari Cina. Pemerintah Cina mencabut subsidi ekspor, subsidi pajak ekspor sebesar 16%. Langsung harga kertas dunia naik serta-merta. Dan kemudian naik semua. Nah, akhirnya tahun yang kita khawatirkan kerugian itu menjadi tahun keuntungan terbesar pabrik kertas sepanjang tahun itu sekitar 60 miliar. Bapak Ibu, waktu itu saya juga tidak tahu apa yang jalan keluar kira-kira dari kebuntuan dan kerugian ini. Yang saya yakin kalau kita sudah bekerja paling efisien, paling baik, kok masih rugi? Nggak mungkin pabrik kertas sedunia kompak mau rugi selama berbulan-bulan. Pasti ada the new equilibrium, ada keseimbangan baru. Kita sudah efisien, kok masih rugi? Pasti yang lain juga akan rugi. Nah, saya yakin pasti akan ada keseimbangan baru. Dan itu tentu diikuti dengan kekuatan spiritual bagi seorang pemimpin. Baik, saya teruskan. Yang terakhir adalah, yang ketiga adalah action. Action ini butuh seorang pemimpin yang saya kira paling pokok adalah banyak karakter, tetapi saya nukilkan dua saja, integritas dan antusias. Integritas. Itu satunya perkataan, pemikiran, dan perbuatan. Jadi walk to talk. Ini penting. Kenapa? Suatu hari saya ditanya oleh kawan maupun lawan, Pak Misbah, kenapa ya anak-anak buah sampean itu gajinya nggak seberapa, tetapi kok loyal semua? Apa ukurannya loyal? Dia rela kerja ekstra pagi-pagi, Ahad sampai malam, ya. Kemudian bahkan tanpa lembur yang memadai. Tapi mereka rela bekerja all out. Waktu itu saya tidak bisa menjawab karena memang merasa tidak punya rahasia. Belakangan baru tahu bahwa kenapa mereka begitu, karena saya begitu. Kenapa saya begitu? Saya ikut bos Pak Dahlan juga karakter kerja kerasnya begitu. Jadi kalau walk to talk itu nggak perlu ceramah, nggak perlu pengarahan. Saya lihat otomatis mereka akan all out loyal. Maka pemimpin yang baik pasti pernah menjadi anak buah yang baik. Sering saya sampaikan, leadership itu harus juga kaitannya dengan followership. Nah, integritas itu lebih dari sekedar jujur, tapi komitmen membangun budaya kerja keras, profesional, efisien, dan produktif. Saya kira Bapak Ibu sudah banyak paham tentang integritas ini. Nah, ini yang menarik. Tadi integritas dan visioner. Itu
diteliti oleh COSIS dan POSNER di 10 negara maju. Mengapa mereka bisa maju dikaitkan dengan karakter presiden pilihannya. Riset ini serius, 3 kali pemilu, 15 tahun. Nah, yang menarik, dari 10 negara maju tadi, kriteria presiden pilihan yang tertinggi ya adalah pertama honesty, bahasa Arabnya sidik, itu hampir 90%. Kemudian visioner, jadi integritas juga visioner, ya tadi. Itu ternyata juga tinggi, bahasa Arabnya amanah, kompeten, bahasa Arabnya fatonah, inspiring, bahasa Arabnya adalah tabligh. Mengapa negara kita dan sekitarnya nggak maju-maju? Ya karena kita gagal memilih pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ya tadi banyak yang pegang aminah ketimbang amanah tadi, makanya kemudian kita tidak kunjung maju. Baik, berikutnya. Mohon maaf, yang ini saya kira karakter pemimpin profetik zaman Nabi. Ya, 15 abad yang lalu masih relevan sampai zaman kini. Ya, masih relevan zaman era ini yang diteliti oleh COSIS dan POSNER ini. Baik, berikutnya. Antusias. Awal ini bahasa Yunani entheos, di dalam Tuhan. Artinya seorang pemimpin yang bekerja ma'allah, seolah-olah Allah bersamanya. Kemampuan menghadirkan Allah. Allah as hidden stakeholder. Maka sifat-sifat melekat ini adalah solid. Mereka ketagihan untuk membangun tim terbaik yang terbiasa dengan kerja yang multitasking. Yang kedua adalah speed, yaitu cepat beradaptasi, menangkap peluang dengan switching pikiran, kemampuan berpikir paralel. Sebetulnya otak ini tidak mampu berpikir paralel. Berpikir itu linear, switching bergantian. Tetapi karena cepat, maka ini akan menentukan level kepemimpinan Anda ke depan. Contoh yang paling ekstrim, seorang misalnya Menteri BUMN, mulai Bu Rini, Pak siapa? Yang sekarang dari Pak Dahlan sampai Pak siapa? Pak Menteri sekarang BUMN, oke. Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir mampu berpikir paralel, memikirkan 141 perusahaan, 600 anak perusahaan BUMN, belum lagi cucunya. Jadi kemampuan switchingnya cepat sekali. Oke, berbeda dengan pembantu rumah tangga. Oke, itu diberi perintah 4 saja, yang lupa 8. Sering istri saya mengeluh. Itu membedakan pemimpin yang berparalel dan kemudian pembantu tadi. Istri saya juga mengeluh begini, bah, Makti itu loh, tak ajak berpikir paralel kok susahnya minta ampun. Maksudnya itu waktu nongkrongin panci di kompor, mendidihkan air, itu kan 10 menit lama. Iya disambi paralel dengan cuci piring, ataupun nyambel, atau bersih-bersih, itu loh nggak bisa. Ya saya bilang, justru karena itulah dia jadi pembantu. Kalau dia pinter, jadi istri kumik, Mbak bilang. Akhirnya istri diem saja, nggak berani membantah lagi. Tampaknya jawaban saya cukup telak begitu. Artinya kemampuan Anda berpikir paralel akan menentukan level Anda, apakah jenderal atau kopral, pemimpin atau pembantu, menjadi supervisor atau direktur. Itu akan menentukan. Seorang, mohon maaf, supervisor kira-kira berpikir paralel 10. Seorang manajer kira-kira berpikir 30 sampai 50. Tetapi seorang direktur harus berpikir 0 sampai 90%. Masalah-masalah di perusahaannya, termasuk bagaimana pengembangannya. Nah, untuk mampu berpikir paralel, ini memang tidak bisa diceramahkan, harus dilatih. Disitulah maka cara belajar menjadi pemimpin yang paling cepat adalah melalui mentor.
Mentor tidak hanya mengajarkan kepada kita cara untuk melakukan, tetapi biasanya mereka memberi kesempatan kita untuk berbuat salah. Untung saya mempunyai mentor yang baik, yang tidak langsung menghakimi, menjudgment saya salah ketika harus melakukan beberapa kesalahan, dianggap sebagai ongkos belajar, kira-kira begitu. Berikut kerja antusias. Orang yang bekerja antusias, entheos, dalam semangat ketuhanan akan mengeluarkan hormon kebahagiaan, workaholic. Ditulis dalam buku The Miracle of Endorphin, tulisan Dr. Sekio Haruyama. Orang yang bekerja dengan antusias, daripadanya keluar hormon kebahagiaan, namanya beta endorfin. Jadi antusias, memimpin dengan senyum, marah dengan memberikan apresiasi atau challenging, tidak marah dalam arti yang emosional macam-macam. Sebaliknya, orang yang bekerja tanpa menghadirkan Tuhan atau tidak antusias, dalam badannya keluar hormon kesedihan, namanya noradrenalin. Pemimpin semacam ini nggak pernah senyum, isinya marah, perintah marah. Gitu. Nah, kalau model pemimpin yang semacam ini pasti akan sulit untuk mengajak timnya melakukan transformasi yang melompat. Nah, orang-orang yang bekerja dengan penuh antusias, pemimpinnya maupun level pemimpin di bawahnya, untuk mencapai target transformasi, mereka akan kreatif mencari jalannya sendiri-sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ilmiah. David Hawkins PhD dari Amerika mengukur energi subconscious orang-orang yang dekat dengan Tuhan dibanding dengan pemimpin yang jauh dari Tuhan. Ternyata penguatan spiritual power-nya itu melompat kuadrat atau eksponensial atau logaritmis. Masih ingat kurvanya? Kurva logaritmis atau eksponensial. Masih ingat matematika SMP? Kelihatannya dulu nggak bisa, sekarang lupa, jangan-jangan. Artinya kurvanya naik ke atas. Gitu. Artinya orang yang dekat dengan Tuhan mempunyai energi 10 pangkat 700 sampai 10 pangkat 1000. Emosinya ini tak tertuliskan, bahagia luar biasa, tenang, hening, rasa hormat, mengerti, memaafkan, dan selalu optimis. Sebaliknya, orang yang jauh dari Tuhan, ya, itu energinya 10 pangkat 50, ya, putus asa, ya, menyesali, hopeless, khawatir, hasad, benci, dengki, menghina, ya, melecehkan, kira-kira begitu, ya, pemarah, tidak percaya diri dan semacamnya. Jadi begini. Kalau dalam hadis itu orang yang mendekat dengan Allah dalam keadaan berjalan, ya Tuhan akan mendekat dalam keadaan berlari. Kalau kita mendekat sejengkal, Allah mendekat sehasta. Ya, sehasta Allah mendekat sedepa. Artinya kita mendekat sekali X misalnya 5 kali bukan 5X, tetapi 10 pangkat 5. Jadi begitulah kira-kira eksponensial kalau kita mampu mengakses kekuatan spiritual dari Allah ini. Nah, oleh karena itu ciri orang-orang yang mempunyai kepemimpinan spiritual adalah ada the power of iman. Iman itu artinya percaya, ya. Maka orang yang beriman, pemimpin yang beriman adalah sosok yang percaya diri. PD, memimpin menghadapi masalah apa saja, tantangan sebesar apapun, dimanapun dan kapanpun. Nah, PD menghadapi masa lalu namanya syukur, PD menghadapi masa depan namanya sabar atau optimis. Kalau ada seorang pemimpin yang tidak syukur dan tidak sabar, saya khawatir ada masalah dalam keberimanannya. Meskipun pemimpin itu tiap malam zikir, ya pakai Asmaul Husna, pakai tasbih sampai merotoli, gitu ya. Tetapi kalau dia tidak sabar, tidak syukur, saya khawatir ada masalah dalam keberimanannya. Sabar dan syukur itu sering menjadi kekuatan orang-orang yang beriman. Saya kira ini saya perpendek lagi. Oke, satu contoh
yang sering saya ceritakan betapa kuatnya harapan jika disandarkan kepada Tuhan, termasuk di dalam kita mengemban amanah kepemimpinan yang transformatif itu. Rekor terlama orang terdampar di tengah lautan hanya dengan sebilah papan itu dimenangkan oleh orang Ethiopia. Rata-rata di Indonesia kalau ada kapal pecah itu tim SAR biasanya mencari paling seminggu. Ya, ketika tidak ketemu ditinggal, dianggap mati semuanya kira-kira. Nah, kenapa kok bisa sampai rekornya 77 hari? Si Ethiopia ini 2 minggu juga mau menyerah, tapi dia pikir, waduh tanggung ini. Jangan-jangan besok ada pertolongan dari Allah. Dia bertahan. Akhirnya tembus 30 hari, 40 hari, 60 hari, 70 hari. Dia sudah mau menyerah, ya. Tapi dia bertahan lagi. Jangan-jangan besok ada pertolongan dari Allah. Dia minum air hujan, makan ikan di lautan, darah ikan pun dimakan, bangkai pun dimakan, untuk pokoknya bertahan. Betul, 77 hari, akhirnya dia ketemu nelayan, dan akhirnya dia terselamatkan. Pertanyaannya, apa yang membuat si Ethiopia tahan 77 hari? Yaitu adalah harapan. Ya, harapan yang dialamatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Bisa. Itu mempunyai kekuatan yang powerful. Nothing is impossible. Everything is possible if you believe in Allah. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin kalau kita yakin masih punya Allah. Bahasa Qur'annya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini slide terakhir, tidak ada situ sebagai tambahan. Nah, Lieberman tahun 73 juga melakukan riset. Bagaimana efektivitas kepemimpinan seorang pemimpin. Ternyata mengedepankan hati bukan hanya akal. Lead by heart, manage by head. Memimpin dengan hati itu pendekatan nilai, pendekatan peduli, pendekatan caring dan meaning attribution. Bukan hanya executive control, bukan teori emotional stimulation. Ya, artinya begini, pemimpin yang pakai pendekatan rasional, eksekutif untuk rapat, ditegur, dimarahi, gitu, kemudian macam-macam, itu performanya lengkung. Lengkung itu kalau nggak diajak, nggak dikontrol, ya rendah. Terlalu sering dimarahi, ya rendah juga. Ya. Bahkan kalau anak milenial terlalu sering dimarahi, malah keluar semua, kira-kira begitu. Yang berikutnya, pendekatan rasional pakai emotional stimulation. Pendekatan bonus, pendekatan materi, teori konflik, macam-macam, ternyata kurvanya juga lengkung. Seorang direktur utama pabrik di Madiun bercerita, betul Pak Huda, anak buah saya ketika gajinya masih rendah, tak iming-iming dengan bonus untuk sebuah proyek dari Brasil, semangat sekali. Giliran gaji karyawannya sudah agak menengah begitu, diiming-iming untuk kerja lebih produktif, ada sebuah proyek dari luar yang lain, dia sudah tidak lagi bersemangat. Artinya kurvanya lengkung, kira-kira begitu. Nggak ada bonus yang nggak menarik, terlalu banyak iming-iming bonus, ternyata juga rendah performance leadership-nya. Adapun pendekatan yang non-rasional, ternyata kurvanya naik terus. Apa isinya? Meaning attribution. Artinya memberi makna. Dan ini spiritual. Ketika kita berhasil, ketika kita gagal. Nah, bagaimana saya bisa mempengaruhi mengarahkan di Adiprima, di Temprina, karena memberi meaning attribution. Memberi makna syukur ketika kita berhasil dan jangan sombong, dan tetap sabar bersama-sama kita menghadapi situasi untuk kemudian memperbaiki diri. Nah, ketika kemudian kita untung harus terbuka, ya, tetapi ketika kita dalam keadaan sulit, kita ajak berbagi, mereka siap. Jangan kemudian ketika lagi untung diam saja, ketika sulit baru bercerita. Nah, ini pasti akan ditinggal oleh anak buah.
Dengan cara caring dan meaning attribution, maka 17 tahun saya memimpin Temprina dan 10 tahun memimpin Adi Prima. Mohon maaf, dengan cara yang humble, saya sampai nggak punya ruang direktur utama, makan kantin bersama-sama. Selama 20 tahun itu tidak ada inisiatif dari karyawan untuk membuat serikat pekerja. Setahun saya tinggal, baru di dua-duanya lahir serikat pekerja. Artinya, kalau kita mampu memberikan komunikasi, pemahaman yang baik, kepedulian, memimpin dengan hati, maka insya Allah kebersamaan itu akan betul-betul terasa, dan tugas seorang pemimpin yang mempengaruhi, mengarahkan, memberdayakan, mengembangkan, itu akan dengan mudah bisa kita lakukan. Saya kira begitu. Saya nggak tahu berapa menit Mas Bempi ini. Wah, ini kayaknya ngebut Ferrari Pak udah. Cocok lah. Ngebut. Ya, seperti Pak Said bilang, kalau main ketemu di darat, nanti kita undang ke Jakarta aja dah ya. Bikin conference Eci Jakarta, ngumpul bareng 100 orang. Nah, keren itu. Ya, nanti ngisi conference aja, Coach. Iya, tapi gimana corona masih lengket sama kita. Ya. Ya. Lalu, Coach. Baik, sorry agak ngebut karena saya kira waktu. Oke, nggak apa-apa. Kita aja. Oke, siap Pak Huda. Baik, kita baca pertanyaan-pertanyaan di sini. Pertama kali saya baca pertanyaan dari Pak Irwan Ataya. Pak Huda ingin bertanya. Apakah saya klik di mana ini? Saya klik di di stop share ya. Di chat Pak, sebelahnya share screen. Ya, oke. Ada ya Pak, menu chat? Ya, siap. Nah, gitu itu, yang scroll bawah pertanyaan dari Pak Irwan Ataya. Bapak bisa baca? Yes. Oke, semoga Pak, agak panjang nih. Ada solusi, oke. Panjang ya Pak? Panjang, betul agak panjang. Dan diberikan oleh Allah, semisal kadang di solusi tersebut muncul dengan tiba-tiba baik. Baik, Pak Iwan, betul. Saya juga sering mendapat inisiatif untuk keputusan, kemudian pencerahan, pengembangan, itu justru waktu kita melakukan akses kepada Allah. Jadi teorinya memang begini, mohon maaf Pak Iwan, kata nasihat seorang ulama besar Imam Ibnu Athaillah, penulis kitab Al-Hikam, kalau Anda menghadapi masalah besar, termasuk dalam kepemimpinan ini, ya entah masalah krisis yang semacam ini, maka jangan seperti anjing misalnya. Apa maksudnya? Anjing itu kalau dilempar tulang oleh tuannya, dia lari berburu tulang sampai lupa pada tuan yang melemparnya. Nah, kita jangan seperti anjing, maksudnya kalau kemudian Allah melempar tantangan, musibah, masalah, mendekatlah kepada Tuhan, Allah, akseslah Allah, mintalah kekuatan dari Tuhan, karena memang la haula wala quwata illa billah, lalu bersama Allah hadapilah masalah-masalah kepemimpinan yang Anda hadapi. Akses itu berupa entah sholat, entah ngaji, entah zikir, entah puasa, entah sedekah apapun. Dan betul di momen-momen semacam itu sering kita mendapatkan jawaban berupa ilham. Entah setelah doa, setelah ngaji, atau bahkan saya nulis buku atau nulis presentasi yang semacam ini paling efektif sebelum subuh ataupun setelah subuh. Jadi saya kira memang betul seringkali begitu. Nah, yang tadi pertanyaan berikutnya adalah mohon arahan bagaimana cara kita bisa berpikir paralel. Memang itu dilatih. Maka tadi saran saya, cara tercepat untuk belajar leadership adalah punya mentor. Mentor itu, dan kemudian sekali lagi perlu mentor yang baik, perlu mente atau santri yang tawadhu, dan ada virus yang ditularkan. Saya pernah dilecehkan, tanda petik, oleh seseorang. Misbah itu kan sukses karena ketemu
Pak Dahlan, mentor yang baik. Dikira saya sakit hati. Saya bilang, oh enggak, 100% setuju. Saya bilang begitu. Ya, saya tidak akan jadi apa-apa atau banyak orang pintar tidak jadi apa-apa, tidak ketemu mentor yang baik. Tetapi tolong dicatat, banyak orang dekat dengan Pak Dahlan tetapi juga tidak jadi apa-apa. Oke, artinya untuk bisa jadi sesuatu itu harus ada mentor yang memberikan kesempatan kita untuk berpikir paralel, naik kelas tadi, dan kita rela di training, di coach untuk naik kelas. Waktu itu saya merasa nggak mampu untuk jadi supervisor, tiba-tiba disuruh jadi supervisor. Waktu itu merasa tidak mampu untuk mengembangkan perusahaan seluruh Indonesia, saya tiba-tiba ditugasi untuk itu. Untung saya orang santri pesantren yang selalu yes bos, bisa, tak usahakan, nggak pernah menolak. Ya, almarhum bapak saya selalu menasihati, nak, kalau kamu ditugasi apapun, tadi intinya untuk berpikir paralel, tugas paralel, multitasking, jangan pernah menolak. Nak. Sekali kau menolak, ya, orang tidak akan memberi amanah kepada kamu lagi. Ya, kalau kamu ragu-ragu, percaya aja nak. Karena orang yang memerintahkan kepada kamu sudah memikirkan mengapa kamu yang ditunjuk. Kalaupun kamu gagal, nggak usah risau nak. Pemimpin sudah pasti menyiapkan contingency plan. Plan B, plan C, manakala kamu gagal. So, pede aja lagi. Nah, artinya memang Pak Iwan, belajar paralel itu ada paling tepat adalah mempunyai mentor yang memberi kesempatan kita untuk banyak penugasan. Nah, jika tidak, ya kita tanda petik menawarkan diri untuk membantu apa yang bisa dibantu. Ketika pekerjaan kita sudah selesai, maka kita sesungguhnya berpikir melatih diri untuk berpikir paralel atau multitasking. Saya kira begitu. Ada yang lain? Mas Bembi? Ya, itu ada yang bertanya, Pak. Sebentar ya. Di bawahnya Pak Ataya itu bentar, aku ada pertanyaannya kok. Pak Deden saya kira, Pak Deden ini menarik saya kira. Oh ya, silakan Pak. Ya, apakah tim member yang plural secara keyakinan bisa menjadi kendala dalam menjalankan spiritual leadership yang bagaimana mengeneralisasi nilai-nilai spiritual di dalam tim member yang plural tersebut? Terima kasih. Saya kira bisa, tapi mohon maaf karena saya berangkat dari Muslim menyampaikan beberapa ayat tentang itu. Tetapi sesungguhnya tadi saya menyampaikan beberapa ada tokoh semacam Steve Jobs, ada tokoh-tokoh yang lain, misalnya Warren Buffett, tetapi mereka mempunyai juga luar biasa. Jadi saya kira tidak ada yang perlu dipersoalkan karena nilai-nilai yang saya sampaikan saya kira nilai-nilai yang universal. Maksudnya agama apapun memerintahkan hal yang sama. Nah, saya undang beberapa contoh tadi dikandung maksud agar tidak dipahami ini makna spiritual itu hanya milik Islam. Tidak, saya kira semua bisa melakukannya. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya Pak Robi itu, Pak. Pak Robi ya. Pak Robi Redi. Oh, sebentar. Ada Ibu Febriana Agustin. Bagaimana cara memilih mentor yang tepat untuk kita? Memilih mentor yang tepat, Pak. Iya. Memang kalau bisa memilih bagus ya, tetapi persoalannya adalah apakah mentor yang bersangkutan rela ikhlas untuk menjadi guru. Jadi diperlukan ada mentor itu mentor yang rela dan ikhlas untuk membimbing kita dan kita tawadhu kepadanya. Nah, tentu saja mentor itu adalah sosok yang sukses, yang rela, yang tidak hanya mempunyai pengalaman. Jadi kalau dalam itu ya ada tolabul ilmi itu Pak Nuh mendapatkan itu gini. Mentor itu ada ibarat pohon yang sudah tua, berbuah sudah masak, kemudian rela menjatuhkan buahnya, ya ikhlas ilmunya kepada kita. Ada kita yang harus tawadhu, ya tawadhu itu
tidak gampang marah, tidak gampang putus asa, rela disuruh-suruh, kira-kira begitulah, ya, untuk menaikkan kelas, untuk multitasking, untuk paralel tadi. Nah, saya kira kalau asal ada itu, monggo lanjut, karena mencari mentor yang ikhlas itu sulitnya minta ampun besar. Asal ada itu, monggo dilanjut aja. Baik, bawahnya, lanjut Pak Wimbi ya. Dari Pak Robi ready itu Pak. Pak Robi. Kesulitan memahami bacaan buku. Waduh. Ini pertanyaan anak muda nih Pak. Bentar. Pak Iwan sudah. Nomor Pak. Bentar, kok nggak ada di sini. Ada. Di atas ada Pak Haji Pramuji. Coach, nama saya Robi, mahasiswa S1. Ya. Pak Huda izin bertanya, saya sedang kesulitan di dalam memahami suatu bacaan buku dan suka lupa terhadap bacaan yang sudah dipahami. Mungkin ada tips untuk cepat memahami dan tidak mudah lupa ya Pak? Itu barangkali bentar, ada kepencet saya. Oh, oke. Yang jam berapa? Sorry, yang nomor urutan berapa, Pak? Di bawahnya Ibu Febriana Agustin, Pak. Oke, bentar ya. Sambil saya cari. Saya kira begini, untuk membaca sering lupa itu biasakan mempunyai dibantu dengan orang-orang di tangan namanya peta pemikiran. Nah, saya kira mind mapping itu akan memudahkan Anda untuk kalaupun lupa detailnya, tidak lupa prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Monggo dicoba. Baik. Saya mungkin akan pilih beberapa pertanyaan yang ini yang cukup strategis saja. Dari Pak Topo Wiyoto, Pak, tanya Pak. Pak, bagaimana ketika kita mencoba berpikir paralel akan tetapi beberapa pimpinan kita kurang menerima pola pikir tersebut? Monggo Pak. Nah, memang kadang-kadang kita ketemu dengan pemimpin yang tidak cukup welcome ya terhadap ide-ide paralel tadi. Yes, Pak. Itu memang persoalan tersendiri. Tapi saya kira kalau memang pemimpin langsung semacam itu, coba lakukan gerakan melingkar. Melingkar itu maksudnya pasti kalaupun pemimpin kita langsung tidak paham dan tidak menerima pikiran-pikiran paralel, pikiran-pikiran alternatif semacam itu, pasti tidak semua orang di tempat kita atau atasan kita seperti itu. Nah, berpikir melingkar artinya melewati teman-teman ataupun pemimpin di lini yang lain, di bagian yang lain, kita coba sharing pemikiran-pemikiran kita. Mudah-mudahan dengan itu bisa mewarnai sekitarnya, akhirnya pemimpin itu akan berubah tanpa harus tahu sesungguhnya itu inisiatif dari kita. Itu yang pernah saya lakukan dan ternyata efektif kadang-kadang. Siap. Terima kasih Pak Huda. Mungkin satu pertanyaan lagi, karena waktu kita sudah jam 9 lewat. Saya ambil mungkin yang sangat relate sama modul kita. Oke, ini saya pilih ini dari Pak Muammar Zamri. Ini cukup strategis pertanyaannya. Bagaimana ya cara menyeimbangkan pemikiran menggunakan otak perasa atau emosional dan otak pemikir? Dan haruskah kita prioritaskan salah satu dulu? Silakan Pak. Otak perasa dan otak pemikir, menyeimbangkannya. Maksudnya ini emosional sama ya, nggak sama akli ya Pak ya, sama akal. Ya, sama akal.
begini. Ini bukan menyeimbang, maksudnya penyeimbangkan begini Pak ya, bukan berarti di tengah-tengah itu enggak. Bahwa tidak harus dipertentangkan antara akal dengan hati, kira-kira begitu, kasar ya. Karena domainnya, tugasnya berbeda-beda. Oke, manajemen itu tetap by akal, lead by heart, manage by head. Oke, ketika bicara analisa, proyeksi, kemudian analisis SWOT kita, kemudian eksekusi atau excellent execution misalnya, itu semua pasti pakai akal, kira-kira begitu. Nah, yang pakai hati itu ketika fungsi-fungsi kepemimpinan itu baru kemudian by heart, pakai hati. Nah, apalagi di era milenial ini, Mas Bembi, Coach Bembi, dan bapak-bapak yang lain, anak-anak milenial ini ternyata memusingkan para HR senior, termasuk saya bintang di Telkom, di PLN, itu turnover-nya 2 tahun, 2,5 tahun. Padahal rekrutmen anak-anak muda sekarang kan mahal sekali. Tetapi 2,5 tahun keluar, digaji tinggi nggak peduli, dia tetap keluar saja. Oke? Mengapa mereka keluar dan ada yang kemudian bertahan? Diteliti oleh lembaga pengajian, yang bertahan tidak keluar itu ternyata sepele. Mereka menemukan pemimpin langsung, ya, pemimpin langsung itu yang ya mengapresiasi, menghargai, memberi, ya, memberi arti, ya, menghargai manusia, kemudian mengapresiasi, memuji, dan kalaupun perintah itu tidak perintah marah, tetapi memberikan challenging. Oke, anak-anak sekarang minta dipuji, dihargai, diapresiasi. Berapa kali kamu minta dipuji? Ada sehingga kamu bisa engage semacam ini. Mereka mengaku 65% minta dipuji sekali sehari. 35% minta dipuji 2 kali sehari. Lah gak kerja itu supervisor. Hanya memuji mereka semua. Artinya, para pemimpin harus tahu bahwa anak-anak milenial ini butuh apresiasi, butuh pujian. Di situ diperlukan lead by heart. Tidak hanya memimpin dengan angka, dengan marah, dengan logika, dengan ini. Jadi makna keseimbangan bukan tengahnya di mana, tetapi domainnya, ya, domain untuk manajemen, analisis macam-macam itu akal, ya. Domainnya hati itu leadership tadi, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Coach Huda, dan oke, kita sampai dengan sekarang sudah jam 9 lewat 10 menit, saatnya kita men-summary. Monggo Pak Huda kasih summary penutup untuk kita. Baik, saya kira pertama mohon maaf agak terlalu cepat karena memang terdesak oleh waktu, tetapi saya kira nanti bisa disambung pada kesempatan kali yang lain. Intinya saya mempunyai keyakinan bahwa kekuatan spiritual terbukti sejak zaman Nabi sampai zaman kini mempunyai kekuatan yang transformatif, ya, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tidak banyak orang tahu, karena itu kemudian banyak yang mengabaikan kekuatan ini. Karena itu tulisan-tulisan kami mulai dari Mission Impossible, kemudian spiritual leadership, kemudian parenting berbasis spiritual, semuanya saya menarik dari, sekali lagi, komitmen dan kompetensi spiritual di dalam kita memimpin, mulai keluarga, ya, sampai organisasi, sampai kemudian kepemimpinan yang lebih besar lagi. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Coach Huda, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Syahid ada kasih penutup, monggo Pak Syahid. Ya, terima kasih Coach Bempi dan semua peserta kuliah online pada malam hari ini. Sekali lagi, kalau perusahaan sekelas Telkom, PLN itu ngundang sampai 5 tahun berturut-turut, nah itu kalau Anda nggak ngundang berarti terlalu gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih.
Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa langsung kontak ke nomornya Pak Huda seperti yang di layar terakhir tadi itu. Nah, materi-materi saya kira juga sudah disampaikan dan bisa juga nanti akan Pak Huda ini setiap hari rekaman ya, rekamannya nanti bisa kita bagikan secara gratis gitu ya, rekaman tentang spiritual leadership nanti akan kita bagikan secara gratis selama masih ada kontaknya gitu ya. Lagi terima kasih semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat. Thank you coach. Terima kasih kawan-kawan. Besok sekali lagi pengumuman ya. Untuk minggu ini kita setiap hari ada webinar. Untuk besok adalah tentang career plan, kemudian untuk besok lagi tentang Lean 4.0. Kemudian hari Kamis kita ada mengurangi pemborosan di proses bisnis, dan hari Jumat kita ada problem solving. Hari Rabu next week itu adalah kembali kawan kita Pak Said, Pak Direktur Utama Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban, Bapak Didik Suharsoyo akan sharing lagi sedikit menyinggung corona dan fokusnya adalah di kanker paru-paru. Ya, saya minta tadi juga sahabat saya, Direktur Rumah Sakit Probolinggo, kayaknya masih harus diminta Pak Said kayaknya nih. Beres coach. Iya. Aku bukannya ini Pak Didi kayaknya ada. Aku punya bosannya Pak Didi loh ya. Ya kita undang para direktur rumah sakit untuk saling berbagi itu aja. Ya. Baik, Coach Said, every day, every night kita webinar nih. Ya, saya Bambi dari Jakarta mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Expert Club Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.